Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah itu tadi ya bun ya, pagi-pagi sebelum sekolah anak aku bilang, ibu antingnya ini kenapa, tolong pasangin gitu. Pas aku cek ternyata itu bukan lepas ya, tapi itu patah gitu. Dan aku udah pusing banget nyariin gitu ya, patahannya kemana. Ternyata pas anak aku mau sekolah alhamdulillah ketemu, dan langsung aja aku telepon ke suami, aku bilang, aku cerita gitu ya, ini antingnya si kakak patah gitu, terus pengen ditukar sekarang gitu, boleh nggak kalau misalnya ngambil dari tabungan gitu. Dan alhamdulillah kata suami boleh, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah deh, langsung aja ini aku mau berangkat ke toko emas. Ini tuh pagi-pagi ya bun, setelah anak aku sekolah udah beresan di rumah gitu, baru aku berangkat. Nah itu tadi ada toko grosir yang biasa tempat aku belanja ya bun ya. Nah ini suasana di perjalanan ya, di perjalanan aku menuju ke toko emas. Aku lebih seneng lewat sini ketimbang lewat jalan yang satunya lagi, karena kalau lewat sini tuh rasanya adem gitu, teduh gitu ya. Terus ngeliat nih sekelilingnya tuh pepohonan. Nah itu tuh ada gunungnya orang Banjar. Aku takut salah nyebut gunungnya, jadi nggak usah aku sebut aja ya bun. Nah ini yang jalanan yang aku lewatin, ini masuknya sudah masuk wilayah kota Banjar gitu ya bun ya. Kalau aku sendiri rumahnya masuknya ke Ciamis, jadi di ujung banget gitu ya. Jadi perbatasan lah gitu dengan Ciamis. Nah ini udah memasuki wilayah Dobo ya bun ya. Sebentar lagi ada bendungan. Ini bendungan yang mengaliri air ke seluruh wilayah gitu ya di kota Banjar, mengaliri persawahan, terus irigasi kecil, pokoknya sumbernya dari sini begitu. Nah ini sebentar lagi udah mau nyampe ya bun ya gitu. Nah buat teman-teman yang tinggal di daerah Banjar pasti udah tahu lah ya sama daerah ini namanya Dobo ya bun ya. Ini juga biasanya rame banget sama pengunjung gitu ya, banyak yang sekedar beristirahat santai-santai. Nah ini di sekelilingnya nih warung-warung kecil gitu, banyak banget orang-orang yang kalau perjalanan jauh tuh mampir istirahat di situ begitu. Nah kalau aku mah enggak lah ya bun ya, karena tujuan utamanya fokus mau ke toko emas gitu. Aku sengaja pilih toko emas yang ini karena memang sepengetahuan aku ya, toko emas ini tuh memang udah punya nama gitu ya di Banjar gitu. Kayaknya hampir semua orang yang senang jual beli emas pasti udah tahu lah ya toko ini. Gitu. Jadi aku lebih memilih ke toko ini. Nah, perjalanan dari rumah itu sebenarnya lancar ya bun ya. Cuaca juga cerah, tapi pas udah nyampe masuk mendekati pasar mendekati pasar Banjar, karena toko emasnya itu di wilayah pasar, itu tuh kelihatan ya ini udah agak mendung-mendung gitu. Aku tuh udah dagdikduk takut kehujanan. Ini aku naik motornya nggak terlalu kenceng ya, nggak terlalu kenceng sih ya, nggak tahu lah ya. Tapi kalau menurut aku sih ini udah sedengan lah ya. Aku biasanya jalan di 40 sama 50 ya, nggak pernah lebih dari itu gitu, karena aku rasanya kayak mau terbang gitu ya kalau kalau jalan bawa motor tuh kenceng-kenceng gitu ya bun ya. Paling ya biasanya 40-50. Nah kelihatan ya di depan sana tuh di langit, ini aku agak ke atasin kameranya biar kelihatan tuh udah agak gelap-gelap. Aku tuh udah dakdikduk, ini takut kehujanan gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak ya bun, sampai aku pulang lagi cuacanya tetap seperti ini. Tidak sempat turun hujan gitu, dan turun hujannya tuh justru sore gitu ya. Ini udah mendekati wilayah Banjar, pasar Banjar ya lebih tepatnya. Buat teman-teman yang tinggal di daerah Banjar ini pasti udah tahu lah ya. Nah tadi tuh
wilayah Pasar Bambu itu ya, Pasar Subuh. Nah, ini udah mendekati, aku mau nuker anting anak aku. Di sini tuh banyak banget ya Bun ya, di sekeliling sini tuh toko-toko emas, cuman aku lebih memilih ke toko yang ini gitu ya, toko Semar namanya, udah punya nama lah ya. Nah, ini udah selesai pulang, udah sampai lagi ke rumah. Perjalanan pulangnya nggak aku record ya Bun, biar nggak terlalu lama. Nah, ini aku tukar sama yang gramanya agak lebih gede gitu, jadi aku nambah gitu ya, nambah uang biar dapet anting anak aku yang agak gede, karena jujur itu anting pertama dia yang patah, itu anting dari bayi. Jadi begitu dia lahir gitu, sebelum selamatan puputan ya, waktu tinggal di Purworejo dulu, karena anak pertama aku lahirnya di Purworejo dulu, di kampungnya suami ya, di rumah mertua. Sebelum puputan itu dibeliin anting gitu, suruh beli anting, kata mertua aku, beli anting yang kecil aja gitu. Nah, suami aku yang belinya, yang perginya gitu kan, pulang-pulang bawa antingnya yang begitu. Nah, lanjut ini di sore harinya ya Bun ya, karena tadi berangkat tuh pagi, aku sampai rumah tuh sekitaran habis duhur dulu, karena ada pergi lagi ke tempat lain gitu ya. Terus ini sorenya pulang setelah bangun siang, bangun tidur siang gitu, jadi pulang duhur terus tidur sebentar, terus pas asarnya ini aku langsung masak nasi aja, sama mau masak sisaan stok-stok terakhir lah ya Bun ya. Nggak ada stok lagi di kulkas gitu. Masaknya juga masak yang bener-bener simple banget. Aku cuman masak rebusan kacang panjang, terus goreng tahu, sama goreng telur aja. Udah begitu aja. Nggak banyak ya, nggak banyak macamnya gitu, karena jujur ya Bun ya, aku tuh kalau makan terlalu banyak macamnya tuh bingung gitu. Paling 2 macam 3 macam aja itu kayaknya udah mentok gitu ya. Aku pernah lihat channelnya siapa gitu ya, aku lupa namanya. Beliau itu masak seharian, untuk seharian itu 4 menu gitu. Memang nggak banyak sih, paling cuman sedikit-sedikit gitu ya, tapi 4 menu sekaligus masak. Aduh, aku mah nggak sanggup ya Bun kalau begitu gitu ya, nggak sanggup di apa ya, tenaganya, waktunya juga gitu, karena aku punya anak kecil gitu. Jadi kalau masak ya paling cuman yang simpel-simpel kayak gini, yang penting ada sayur, ada protein hewani, protein nabati juga gitu, dan nasi lah ya yang penting gitu. Dan nasinya aku pakainya nasi putih. Dulu aku pernah coba ya Bun ya, aku pernah coba nasi merah gitu. Jadi ada saudara aku main gitu, nah mertuanya itu nanam padi beras merah gitu ya. Terus pas panen aku dikasih gitu sedikit gitu. Pas aku cobain makan ya enak sih kalau soal rasa, cuman kalau menurut aku kayaknya kayak beda aja gitu. Rasanya tuh kayak lebih mengenyangkan gitu ya, nasi putih. Dan nggak tahu, mungkin karena lidah aku udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa pakai beras putih gitu. Jadi pas dikasih beras merah, masak nasi merah tuh rasanya kayak aneh gitu. Menurut aku rasa sih nggak jauh beda ya, tetapi menurut aku tetaplah lebih enak, lebih afdol, lebih nikmat makan tuh ya pakai nasi putih gitu. Padahal sebenarnya kalau nasi merah itu lebih sehat gitu ya, cuman gimana ya, lidahnya udah terbiasa gitu ya, terbiasa dengan beras putih. Jadi kalau nemu beras merah tuh rasanya agak gimana gitu ya. Kecuali mungkin kalau misalnya aku diet gitu ya Bun ya, mungkin aku pakai beras merah gitu, tapi aku nggak diet-dietan ya Bun ya. Terima aja lah, badan udah segini gitu ya, pengen sih diet, cuman aku tuh orangnya gimana ya, susah gitu, pengennya tuh ngemil, makan gitu. Makanya kalau belanja mingguan tuh aku termasuknya menurut aku banyak ya, ada buah, ada sayuran, protein hewani, protein nabati, nggak kelewat gitu. Karena memang keluarga aku tuh keluarga doyan makan. Jadi di rumah tuh harus selalu ada makanan, nggak bisa kalau nggak ada makanan tuh rasanya kayak
kayak ada yang kurang, kayak ada yang salah gitu ya. Di dunia ini tuh bukan begini harusnya gitu, kalau nggak ada makanan tuh rasanya sepi gitu ya. Makanya kulkas pun harus selalu terisi makanan. Nah ini tuh udah stok terakhir, jadi rencananya besok aku mau belanja mingguan lagi gitu. Udah sekitar 8 atau 9 hari ya, aku lupa kapan terakhir aku belanja mingguan gitu. Tapi seminggu lebih lah ya bun ya, waktu itu aku bilang semingguan tapi ternyata lebih gitu, baru habis hari ini. Nah ini terakhir aku mau goreng telur, ini gorengnya 3 aja ya bun ya, nggak banyak gitu karena ya buat berempat cukup lah ya, ini buat makan sore aja gitu. Ini bukan buat makan seharian ya, karena ini aku masaknya sore, jadi buat makan, menu makan sore gitu berempat sama anak aku. Kan anak aku yang kedua yang ketiga tuh dihitungnya 1 porsi kalau menurut aku, jadi mereka tuh masih setengah porsinya aku gitu ya makannya gitu, nggak banyak gitu. Alhamdulillah lah ya, meskipun makan cuman sederhana seperti ini gitu, tapi aku bersyukur aja ya bun ya, karena ya gimana, memang ini stok terakhir gitu ya. Dan aku tuh bingung tadi tuh mau, ini kacang panjangnya dimasak apa ya, tinggal kacang panjang aja, tahunya masih ada, mau di sayur nanti banyakan tahunya gitu, nanti anak-anak milih gitu makan tahunya aja tapi nggak mau kacangnya. Akhirnya ya udah aku bikin menu seperti ini, rebusan kacang panjang, tahu goreng sama telur dadar aja. Sama ini aku masih punya stokan sambal di kulkas gitu. Lanjut lagi bun, nah ini ceritanya alhamdulillah di daerah aku tuh lagi musim panen gitu ya. Ini aku dikasih beras dari 3 orang yang berbeda ini. Nah tadi yang belang-belang itu dari ponakan aku, dia tinggalnya di daerah Cikijing, mau ke Jogja gitu, mampir dulu ke rumah aku terus bawa beras gitu, ngasih gitu ya, ngasih beras ke aku. Dan nah yang aku pegang, yang aku tarik ini yang pertama ini beras dari Mamang gitu ya, tapi yang ngasihnya si istrinya, adiknya ibuku. Nah yang kedua juga sama dari adiknya ibuku, yang satu lagi ini lebih banyak ya karena beliau sawahnya luas. Alhamdulillah setiap panen tuh pasti selalu ngasih gitu ya bun ya ke aku gitu, nggak pernah kelewat. Nah yang belang ini dari ponakan aku dari daerah Cikijing, ini berasnya beda-beda ya bun ya, kelihatannya tuh sama gitu ya, kalau sekilas aku bandingin tuh kayaknya sama gitu, tapi sebenarnya ini jenis berasnya beda-beda gitu. Kalau yang pertama tadi itu berasnya kalau dimasak agak kuning, memang jenis berasnya tuh kuning gitu ya, bukan kuning yang jreng gitu ya, tapi kuningnya tuh kayak putih tulang, bukan yang putih bersih hasil nasinya. Nah kalau yang kedua itu putih bersih gitu nasinya gitu. Nah yang ketiga ini aku nggak tahu nih ya karena dia nggak cerita ponakan aku ini berasnya beras apa gitu, dia nggak ngomong, cuman bi ini ada beras sedikit gitu dari mertua. Ya udah aku terima aja, makasih gitu kan. Nah ini beras yang ketiga itu agak bulat-bulat gitu ya, aku nggak tahu nih jenis beras apa gitu. Aku tuh buta banget sama jenis-jenis beras gitu ya bun ya, kayaknya menurut aku semua beras sama aja lah, yang penting enak dimakan, nggak perak gitu, karena aku nggak suka beras perak. Dulu pernah dikasih sama ponakan aku ini berasnya itu agak perak gitu ya, tapi nggak tahu lah ya, mudah-mudahan yang ini berasnya beras pulen ya bun ya, berasnya bulat-bulat. Aku juga nggak tahu ini jenis beras apa, jenis dari padi apa gitu, nggak tahu, tapi ya udahlah alhamdulillah. Nah ini dari bibi aku yang kedua ini dinamain, beliau tuh selalu ya setiap habis panen tuh zakat ya, zakat beras gitu. Aku alhamdulillah kebagian dan selalu dinamain di kreseknya gitu. Yang belang-belang ini dari ponakan aku, ini terakhir ya bun ya yang ngasih, jadi ini mau aku simpen ke toples ini yang paling bawah gitu, karena ini terakhir. Nah nanti yang kedua tetap di kedua gitu. Nah dari bibi aku yang pertama itu aku simpen paling atas karena itu lebih dulu gitu ya, jadi ini sesuai urutan gitu ya bun ya, yang pertama paling atas, yang kedua ya kedua, yang terakhir ngasih ya yang paling bawah begitu.
Nah, alhamdulillah ini udah selesai ya Bun kegiatan aku hari ini. Ini aku santai-santai sore aja di depan rumah gitu sambil ngeliatin anak-anak main volley. Sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.